Runtuhnya Kerajaan Majapahit pada tahun 1478 serta berdirinya Kerajaan Islam Demak menyebabkan Kerajaan Gelgel di Klungkung, Bali mengklaim Pulau Lombok sebagai daerah kekuasaan Gelgel. Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Obrolan Haris. Kali ini saya ingin membahas bagaimana kerajaan-kerajaan di Bali dimulai dari Kerajaan Gelgel melakukan ekspansi ke Pulau Lombok menyusul robohnya Kerajaan Majapahit. Berbagai upaya dilakukan sampai akhirnya Kerajaan Karangasem berhasil menguasai hampir seluruh Pulau Lombok sejak tahun 1740 dan berakhir pada 1894 ketika terjadi Perang Lombok yang melibatkan kolonial Belanda. Bagaimana strategi Kerajaan Bali menaklukkan kerajaan-kerajaan di Lombok? Simak yuk. Ketika Kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478 dibarengi dengan berkembangnya Kerajaan Islam Demak, Kerajaan Gelgel di Klungkung, Bali langsung mengklaim wilayah yang terletak di sebelah timurnya sebagai daerah kekuasaan kerajaan. Klaim sepihak ini dilakukan sebagai upaya untuk melegitimasi politik ekspansif atau perluasan wilayah kekuasaan yang dilakukan terhadap kerajaan-kerajaan Lombok, sehingga dengan demikian tidak ada pihak lain yang dapat mengganggu upaya tersebut. Bali adalah basis terkuat dari sisa-sisa Majapahit setelah datangnya kekuasaan Islam di Jawa. Islam tidak hanya berkembang di Jawa, tapi juga meluas sampai ke wilayah timur Jawa, termasuk Pulau Lombok. Hal ini pula yang menyebabkan keinginan Bali untuk menguasai Lombok, selain tentunya karena faktor kepentingan politik dan ekonomi. Untuk menggapai keinginannya, Kerajaan Gelgel mulai melakukan penyerangan melalui laut pada tahun 1520. Serangan tersebut membuat Kerajaan Kayangan Lombok merasa terganggu dan tidak nyaman. Oleh karena itu, Denek Mas Kertojagat, adik dari Denek Mas Komala Jagat, memindahkan pusat pemerintahannya ke lereng Rinjani. Hal ini untuk menghindari serangan dari laut. Setelah pindah pemerintahan, Kerajaan Kayangan ini lebih dikenal sebagai Kerajaan Selaparang. Beberapa kali Gelgel melakukan penyerangan ke Selaparang, namun selalu kandas. Selaparang sebagai kerajaan induk dari kerajaan-kerajaan kecil di Lombok memiliki pertahanan yang mumpuni. Mereka juga mendapatkan bantuan dari Kerajaan Goa Makassar. Goa dan Lombok memang memiliki kedekatan. Ulama-ulama Goa yang berhasil mengislamkan Lombok. Tentu juga ada kepentingan politik dan ekonomi dari kedua kerajaan, khususnya memperluas hubungan dagang. Gelgel tidak patah arang. Mereka mengubah strategi dengan mengirimkan rakyatnya menuju Lombok sebelah barat. Inilah yang menjadi cikal bakal kerajaan Kediri, Kuripan, dan Sekongo. Sayang, Kerajaan Gelgel pecah sebelum berhasil menginvasi ke Lombok. Ada yang menyebut tahun keruntuhannya adalah 1590. Pada tahun 1660 resmi berdiri Kerajaan Karangasem sebagai pecahan dari Gelgel. Raja pertama Kerajaan Karangasem adalah I Gusti Nyoman Karang, yang dikenal juga sebagai Gusti Nyoman Karang dari dinasti Batan Jeruk. Sama dengan Gelgel,
Karangasem juga berambisi menguasai Lombok. Situasi politik saat itu menguntungkan Karangasem. Kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin kalah perang melawan VOC Belanda. Kekalahan Goa kepada Belanda dan sekutu Bugisnya memaksa Sultan Hasanuddin menaikkan perjanjian Bungaya pada 18 November tahun 1667. Goa pun mengakui kekuasaan Hindia Belanda. Dan pada tahun 1669, Goa dinyatakan tunduk dan kalah pada VOC. Kekalahan Goa membuat pertahanan Silaparang ikut menurun. Goa tak bisa lagi cawe-cawe pada kerajaan Silaparang. Maka pada tahun 1690, kerajaan Karangasem membuat pangkalan di Pagutan dan Pagesangan sebagai upaya untuk melakukan penyerangan ke Lombok. Sebelum membuat pangkalan itu, Karangasem lebih dulu mengirim utusan, yaitu Patih Arya Sudarsana, ke kerajaan Silaparang. Patih Arya ini beragama Islam. Diharapkan Arya bisa menyusup ke Silaparang dengan mudah. Namun, Silaparang tak sebodoh itu. Mereka tak mudah percaya pada pasukan yang diutus oleh Karangasem. Meski utusan itu beragama Islam, Silaparang tak peduli. Akhirnya, terjadilah konflik antara Arya Sudarsana dengan pihak Silaparang. Konflik itu pun menjadi peperangan. Atas bantuan dari Sumbawa di bawah pimpinan Amasa Samawa, pasukan Arya Sudarsana bisa keluar dari wilayah Silaparang. Pasukan Sumbawa terus mengejar sampai Surodadi. Surodadi itu sekarang wilayah bagian timur Lombok Barat, yaitu di Reban Talat. Sayangnya pengejaran itu tak membuahkan hasil. Arya Sudarsana tidak berhasil ditangkap. Bekas prajurit dari Sumbawa ini sebagiannya memilih menetap di Lombok dan merupakan nenek moyang dari penduduk desa Rempung, Jantuk, Seren Rumbuk, Kembang Kerang Daye, Kuang Birure, Moyot, dan daerah lainnya yang merupakan penduduk berbahasa Taliwang. Hingga sekarang masuk ke dalam wilayah pemerintahan daerah Lombok Timur. Dikejar oleh prajurit Silaparang, Arya Sudarsana menyingkir dan bergabung dengan kerajaan Pejanggik, kerajaan utama di Lombok Tengah. Akibatnya, hubungan antara kerajaan Pejanggik dengan kerajaan Silaparang sebagai induk kerajaan Pejanggik renggang. Silaparang menganggap Pejanggik mulai kurang ajar karena menampung musuh kerajaan Silaparang. Kerenggangan kerajaan Pejanggik dan Silaparang ini tentu menguntungkan kerajaan Karangasem di Bali. Untuk mengantisipasi keadaan politik yang tidak harmonis antara dua kerajaan besar di Lombok itu, pada tahun 1692, Karangasem kembali mengirim pasukannya ke Lombok di bawah pimpinan I Gusti Anglurah Ketut Karangasem. Pasukan Karangasem sebelumnya yang dikirim bersama Patih Arya Sudarsana tidak lagi memiliki kekuatan penuh akibat pecahnya konflik antara mereka dengan pihak Silaparang. Soal bergabungnya Patih Arya Sudarsana ke kerajaan Pejanggik, ada versi lain. Dikatakan Patih Arya Sudarsana memilih memeluk Islam setelah berhubungan dengan pelaut-pelaut asal Madura. Berpindahnya keyakinan ini membuat Patih Arya dan pengikutnya diusir dari kerajaan Karangasem. Patih dan rombongan kemudian menuju ke Lombok melalui jalur utara.
Ternyata Raja Silaparang tidak mampu menundukkan Arya Sudarsana meskipun telah dibantu oleh keluarga Silaparang dari Bayan, Sokong, Buluran, Kedinding hingga datangnya bantuan dari Sumbawa. Setelah mendapatkan bantuan dari Sumbawa, barulah Arya Sudarsana terdesak dan minta perlindungan pada Raja Pejanggik. Versi mana yang benar? Sulit menjawabnya. Tetapi faktanya, Patih Arya Sudarsana dan pengikutnya dapat perlindungan dari kerajaan Pejanggik. Yang jelas, karir Arya Sudarsana di Pejanggik terbilang moncer. Ia diangkat menjadi kepala pemerintahan dengan gelar Arya Banjargetas, sekaligus sebagai penanggung jawab atas masalah pertahanan dan keamanan dengan diberi gelar Dipati Patinglogo. Akal tetapi, hubungan baik antara Raja Pejanggik, Pemban Mas Meraja Kusuma dengan patihnya Arya Banjargetas hanya berlangsung sekitar 15 tahun. Keduanya akhirnya bentrok. Patih Arya mendapat bantuan dari prajurit Kerajaan Karangasem di Bali di bawah pimpinan I Gusti Ketut Karangasem. Arya Sudarsana yang 15 tahun menjadi kepala pemerintahan di Kerajaan Pejanggik sudah mengetahui seluk-beluk kerajaan. Mereka akan mudah. Maka dengan mudah ia merebut tahta raja dari tangan Pemban Mas Meraja Kusuma. Apalagi Arya mendapat dukungan dari kerajaan besar di Bali, Karangasem. Faktor lain yang mempermudah Pejanggik kalah dari Karangasem adalah rapuhnya legitimasi serta karisma kerajaan di mata rakyat. Pengangkatan Arya Sudarsana sebagai patih menimbulkan kekecewaan pada beberapa orang, termasuk patih saat itu, Ranggataphon, yang memegang wilayah Medayin. Berbeda dengan patih Ranggataphon yang berdarah-darah saat mendirikan kerajaan. Setelah Pejanggik dikuasai, prajurit Karangasem di bawah komando I Gusti Ketut Karangasem dan Arya Sudarsana menyerang kerajaan Silaparang. Pertahanan Silaparang melemah setelah Kesultanan Goa di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin menyerah kepada VOC Belanda. Tak sulit bagi Arya dan prajurit Karangasem untuk menaklukkan Silaparang. Maka sejak 1692, beberapa wilayah di Lombok di bawah kendali Karangasem sebagai vasal. Untuk koordinasi daerah kekuasaan, Arya Banjargetas kemudian membentuk pusat pemerintahan dengan menguasai wilayah Praya, Batuk Liang, dan Puyung. Sekarang Puyung ini masuk ke dalam wilayah Lombok Tengah. Sedangkan Karangasem di Lombok bagian barat membentuk kerajaan sebagai pusat pemerintahan, yaitu Kerajaan Singasari, yang diperintah berturut-turut oleh 3 raja dengan gelar yang sama, yaitu I Gusti Made Karangasem 1, 2, dan 3. Singasari bertindak sebagai ketua di dalam sebuah pemerintahan federasi tersebut, dan Mataram tahun 1740 sampai 1894 adalah penguasa tunggal setelah terjadi perang pada 1838 antara kedua kerajaan, Singasari dan Mataram. Adapun kekuasaan kerajaan Karangasem di Lombok benar-benar sirna setelah terjadi perang Lombok antara Karangasem melawan VOC Belanda pada tahun 1891 sampai 1894. Belanda menjadi penguasa di Lombok yang mengatur perdagangan di daerah tersebut.
Belanda dengan politik divide et impera berhasil menguasai Lombok dengan memanfaatkan Muslim Lombok yang kecewa dengan Raja Mataram Karangasem dengan pungutan pajak yang terlalu tinggi. Bangsawan Lombok itu meminta bantuan VOC untuk menggulingkan raja. Oke teman-teman, itulah sejarah Lombok yang berhasil dikuasai oleh Kerajaan Karangasem Bali. Kita akan bertemu pada episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.